Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 September 2021, kita masih bisa bertemu kembali seperti biasa ya, pembelajaran materi TPMM. Untuk hari ini materinya adalah proses pengulangan closed loop pemrograman Dev C++. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru tanya dulu, gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Ya, masih tetap semangat ya. Masih. Untuk jaringan Masih. ada kendala ya, Mas Mbak ya? Jaringan internet di HP kamu nggak ada kendala ya? Aman, Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru absen dulu. Ya, Pak Guru lihat sini yang hadir baru 34 ya. Yang pertama Mbak Afita Yolanda. Hadir, Pak. Ya. Tolong nanti yang di absen yang dipanggil sambil mengaktifkan kameranya ya, dihidupkan ya. Mbak Diana Nuriski. Mbak Hadir, Diana. Pak. Selanjutnya Mbak Elsa Putri. Hadir, Pak. Mana kameranya diaktifkan? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini nanti Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pengulangan closed loop. Sebelum Pak Guru mulai pelajarannya, Pak Guru mencoba mengingatkan kembali pertemuan minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu Pak Guru sudah menjelaskan tentang percabangan if dan if else. Apa yang kamu ingat? Ada yang masih ingat nggak tentang percabangan if dan if else? Apa yang dimaksud dengan percabangan if? Merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok atau pilihan. Tadi siapa yang jawab? Mbak Afita ya? Mau diulangi Iya, Pak. Mbak Afita, percabangan if itu apa? Merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan. Oh ya, betul ya. Jawabannya benar ya. Yang lain masih ingat juga ya. Diharapkan kalian juga masih mengingatnya ya. Kemudian satu lagi, percabangan if else. Apa itu? Merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Dua blok pilihan ya. Yang dimaksud dua blok pilihan itu gimana, Mbak? Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Ya, bagus ya. Mbak siapa tadi yang menjawab? Mbak Rofi apa? Mbak Rofiko, ya. Jawabannya benar sekali. Ya, alhamdulillah. Kalian semua masih mengingat materi yang sudah diajarkan Pak Guru minggu kemarin. Pada hari ini, nanti Pak Guru akan menyampaikan. Pak Guru izin share dulu ya. Sebentar. Program aplikasi sederhana yang menggunakan proses pengulangan closed loop dengan aplikasi Dev C++. Untuk KD dan IPK-nya, KD yang pertama 3.5 itu menerapkan program aplikasi sederhana yang menggunakan proses pengulangan closed loop. KD 4.5-nya mendemonstrasikan program aplikasi sederhana yang menggunakan proses pengulangan closed loop. IPK-nya itu yang pertama menentukan macam-macam proses pengulangan closed loop dan membuat program aplikasi sederhana Dev C++ yang menggunakan proses pengulangan. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat yang pertama bisa menentukan macam-macam proses pengulangan closed loop ya secara tertulis dan
tepat. Yang kedua, diharapkan siswa setelah berdiskusi dapat menerapkan program aplikasi sederhana. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat membuat flowchart. Yang keempat, diharapkan siswa dapat membuat program aplikasi sederhana DevC++ ya dengan proses pengulangan. Ya. Sekarang Pak Guru tampilkan ini ada gambar sebuah flowchart. Silakan Mbak Vita. Coba jelaskan. Pertama, jika hujan, Ya. kamu tidak perlu bawa payung. Hmm? Tetapi jika hujan, segera cari payung. Ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Jika payung tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. Yang lain menyimak ya. Halo. Yang lain tetap menyimak ya. Apa yang disampaikan Mbak Wita itu sudah benar ya. Jadi maksud dari flowchart ini ya, kita beri aplaus dulu tadi ya Pak Mbak Avita pada Mbak Avita yang sudah merespon ya. Di flowchart ini di sini menggambarkan di sini prosesnya hujan ya. Apakah hari itu hujan atau tidak? Kalau hujan, kemudian cari payung. Kemudian dilanjutkan payung ketemu ya. Apabila payungnya ketemu, segera bawa payung, kemudian selesai. Ya. Kemudian ketika hari itu hujan atau tidak hujan, maka tidak perlu bawa payung, keterangan atau hasil tampilan programnya. Tolong kamu simak dengan cermat ya video pembelajaran tentang flowchart. Seperti biasa dalam membuat flowchart, kita awali dengan terminal start atau mulai. Kemudian ada proses basahi kedua tangan. Selanjutnya ke proses sabuni tangan. Kedua proses ini akan dilaksanakan hanya satu kali, dengan urutan dari atas ke bawah. Di dalam penggambaran contoh flowchart kali ini, kita akan mempergunakan semua perulangan yaitu for, while, dan do while untuk kasus yang sama. Jika menggunakan perulangan for, maka bagan flowchart selanjutnya kurang lebih akan seperti ini. Dalam perulangan for, nilai awalnya akan ditentukan. Pada contoh kasus kali ini, kita menentukan waktu awalnya yaitu 0 detik. Proses menggosok atau mengucek tangan akan dilakukan berulang. Dan dalam setiap perulangannya, waktu akan maju atau ditambahkan 1 detik. Jadi, selama waktunya kurang dari sama dengan 20 detik atau bernilai true, maka prosesnya akan terus berulang. Dan Ya. Nanti seperti biasa sebelumnya kan Pak Guru sudah mengirimkan modul sama LKPD 4 hari yang lalu ya di WA Group sama di Microsoft Teams ya. Nanti kan di situ ada tugas kelompok ya untuk mempresentasikan, diantaranya nanti kamu membuat flowchart sama membuat program. Izinkan Pak Guru share dulu ya supaya kamu lebih memahami ya membuat program proses pengulangan closed loop. Program sintaks yang kita buat dengan menggunakan looping untuk yang tadi yang di awal slide tadi ya, untuk menampilkan awal loop kemudian angka 1 sampai 10. Nah,
Tadi kan yang di awal kalau misalnya kita ketikkan manual cout 1, cout 2, cout 3 sampai terakhir. Nah, kalau misal kita menggunakan looping, itu kita bisa persingkat seperti ini. Jadi ini awalnya tetap ya pakai include iostream, using name, int main. Nah, kemudian di dalam programnya yang ini. Yang pertama berarti 2, berjalan ke 2. Kemudian berjalan lagi I2, berjalan lagi I3 dan seterusnya. Kan pada pertemuan ini nanti tugas yang ada di LKPD itu masing-masing kelompok ya bisa mempresentasikan cara membuat flowchart dan cara membuat program. Iya. Untuk memberikan semangat, Pak Guru kasih motivasi gimana, Pak Guru kasih yel-yel sebentar ya untuk membangkitkan motivasi kamu ya. Ini kelihatannya tidak semangat ini ya, hari ini kelas 10 TI 1 ini. Pak Guru kasih yel-yel ya. SMK Bisa. Bisa. SMK Hebat. Hebat. SMK Negeri 1 Tonjong. Bisa Bisa. hebat. Hebat. Oke, terima kasih ya. Bisa. Ya, terima kasih. Ya, seperti biasanya Pak Guru sudah memberikan kelompok ya, pembagian kelompok. Dari 36 siswa itu ada 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Ya. Pertama di compile. Ya. Setelah itu Terus? di run. Di sini masukkan n, kita bebas masukkan berapa angka aja untuk melakukan penjumlahan. Di sini saya ingin memasukkan 5 penjumlahan. Ya, silakan. Penjumlahan pertama 4, terus 5 tambah 1 tambah 7 tambah 3. 7 tambah 3 sama dengan 10, 11 dan jika hasilnya keluar jawabannya adalah 0. Berapa itu? Oh, hasilnya 0. Sebentar Pak. Salah itu. Masih salah? Masa penjumlahan 5 angka hasilnya 0? Itu programnya masih ada yang salah itu, Mas Iqbal. Dan kelompok anggota kelompok yang lain membantu. Coba kesalahannya di mana itu? Sambil ini ya, kamu lihat urutan programnya ya, kelompoknya Mas Iqbal ya. Itu masa penjumlahan kok hasilnya 0 ya. Itu pasti ada yang salah itu. Ya, perintahnya ada yang salah. Tolong kamu teliti lagi. Selanjutnya kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, silakan yang mau menampilkan. Ini waktunya mau ya 15 menit lagi. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, kelompoknya siapa? Avita dan kawan-kawan. Kelompoknya Mbak Avita. Silakan Mbak Avita, silakan dipresentasikan. Pertama mulai. Lalu kita baca N. N-nya kita misalkan 5, terus ke bawah bill-nya kan 0. Terus ke bawah lagi bill-nya lebih dari N-1. N-nya tadi 5. Ya. -1, N-1, 5-1. 5-1 itu 4. Berarti bill lebih dari 4. Apakah benar atau tidak? Misal tidak, berarti tidak ya, tidak. Terus lalu tampilkan bill. Ke bawah itu bill-nya 0. Terus bill sama dengan bill tambah 0. Berarti 0 ditambah 1, hasilnya 0. Terus kita ke atas lagi. Sudah benar jawaban flowchart-nya dari kelompok 1. Kita beri plus dulu ya. Selanjutnya tampilkan programnya, tugas yang kedua Mbak Avita. Baik, Pak. Yang lain, kelompok yang lain tetap menyimak ya. Misalkan N5 ya, Pak. Ya. Hasilnya 12, Pak.
Itu Total penjumlahan adalah 12. angka ke 1, 2 sampai ke 5-nya berapa aja itu, Mbak? Di sini Pak Guru nggak kelihatan jelas ini. Angka pertamanya berapa? 2, 3, 2 Terus? 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 2, hasilnya 12. Ya, pas ya. Berarti benar ya. Bagus. Ya, kita beri aplaus sekali lagi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kelompok 3, berhubung waktunya mau habis, ya. Jadi hari ini baru tampil 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu tampilannya masih salah, tolong diperbaiki lagi. Kelompok yang kedua ini yang sudah benar, ya. 4 kelompok yang belum tampil, ya, tolong ya tetap kamu kirimkan tugasnya. Pak Guru tunggu ya. Pak Guru tunggu paling lambat sampai jam 24 ya hari ini ya, sampai malam ya. Nanti kamu kirim bisa di WA Group atau di Microsoft Teams. Selanjutnya ya, pada hari ini ya, kita sudah belajar, Pak Guru sudah menyampaikan tentang proses pengulangan closed loop ya, pembuatan program proses pengulangan closed loop. Dari pembelajaran ini barangkali ada yang bisa menyimpulkan atau menyimak ya, atau bisa mereview kembali apa yang kalian sudah dapatkan dari pertemuan pagi ini ya. Saya sudah paham tentang bentuk umum struktur perulangan, initialization, condition, statement, increase. Ya. Apa yang dimaksud initialization? Initialization apa itu, Mbak? Yaitu untuk memberikan nilai awal untuk variabel dan hanya dijalankan sekali saja. Ya, kalau condition? Kalau condition apa? Jika bernilai true, maka looping dilanjutkan dan dieksekusi. Dan jika loop berhenti, statement akan diabaikan dan tidak dieksekusi. Jadi tadi ya benar ya, apa yang disampaikan Mbak Alvita pada pertemuan hari ini ya, setidaknya kamu bisa ya, yang pertama bisa membuat flowchart ya untuk proses pengulangan closed loop. Yang kedua, kamu bisa membuat program proses pengulangan DFC++. Teman berikutnya nanti adalah belajar proses pengulangan masih ya, nanti pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, nanti pengurangan bahkan perkalian. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru ucapkan terima kasih pada pertemuan hari ini. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.